Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Nah, materi yang kita bahas saat ini adalah mengenai tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Di pelajaran Akidah Akhlak bab 9. Di semester 1 kita memahami bagaimana atau apa yang dimaksud dengan iman. Di bab 3 kita belajar tentang iman kepada kitab Allah. Lagi. Iman menurut bahasa adalah percaya, yakin. Sedangkan iman menurut istilah adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, melaksanakan dengan itulah dan iman. Nah, bagaimana dengan iman kepada Nabi dan Rasul? Kita sering kali mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat yang pertama atau syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita memberi kesaksian bahwasanya kita yakin bahwa Allah itu esa. Syahadat yang kedua, syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita itu memberikan kesaksian bahwasanya dan kita yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Oleh karena mengenal para Nabi dan Rasulullah itu sangatlah penting. Ceritanya ini atau peristiwa ini diterangkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wal kitab allazi nazzala ala rasulihi wal kitab allazi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Allah menyeru kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitabnya, dan diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan kepada Allah dan Rasul-Rasul Allah. Kenapa? Karena itu perintah surat An-Nisa ayat. Barang siapa ingkar kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul-Rasulnya, dan kepada hari akhir, maka sungguh telah tersesat jauh. Allah sudah memberikan peringatan kepada kita bahwasanya kita harus yakin, tidak boleh mengingkari tentang rukun iman. Nah, kita lanjut ke bagian B, halaman 103. Pengertian Nabi dan Rasul. Nabi diambil dari kata anaba, ya, artinya berita. Menurut bahasa berarti pembawa berita.
Sedangkan menurut istilah adalah seorang manusia laki-laki yang dipilih oleh Allah dan diberi wahyu. Malam Jumat ini aku pengen kali ngasih pengertian dari ya gitu, ha? Tenang aja, Wak, pakai headset full screen aku nggak bakal ngasih ya. pengertian dari Rasul. Rasul diambil dari kata risalah. Nah, Sampaikan pesan buat kalian di video-video aku sebelumnya, khususnya video-video kriminal. Selalu aku sampaikan supaya kalian itu selalu menjaga kata-kata supaya tidak perasaan manusia, supaya nggak sakit hati. Banyak juga nggak cuma manusia aja, makhluk gaib pun adalah kalau dia nggak boleh ngomong kotor. Ya sebenarnya juga nggak di tempat-tempat biasa. Kasar kan. Tapi memang karena kita ini berada di manusia laki-laki di mana mitos makhluk gaib itu masih sangat yang kental di negara kita ini. Jadi memang ada beberapa kepercayaan. untuk menyampaikan Nah, ada beberapa itu pengertian dari Nabi dan itu bagaimana apa yang pertama badan. apa buktinya bahwa itu adalah Rasul? Karena tahun kita itu yang terletak di utara kota Bandung ini dengan memang memiliki keindahan alam yang sangat mukjizat. selain memang dipenuhi oleh beberapa pepohonan rindang, di dalam kawasan ini juga ada Ya, yaitu Gua Jepang. seperti Nabi Muhammad terima kasih Bu. Nah, kita lanjut ya. Nah, para rasul ini ada yang diberikan cobaan atau ujian di luar dari kebiasaan manusia pada umumnya. Mereka yang mendapat gelar rasul ini memiliki tingkat ketabahan, kesabaran yang lebih tinggi dari manusia pada umumnya. Rasul ini disebut Rasul Ulul Azmi. Siapa saja? Ada 5. Ya, Nuh. Ya, yang kedua Ibrahim. Yang ketiga Musa. Yang keempat Isa. Kelima Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul Ulul Azmi itu ada 5. N I M I M. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ya, atau disingkat Nimim. Bukan Kanimin ya, Nimim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kita lanjut. Pak, apa sih perbedaan dari Nabi dan Rasul? Di sini Bapak berikan ya. Perbedaan Nabi. Pertama, yang namanya Nabi belum tentu Rasul. Sedangkan Rasul sudah pasti Nabi. Kedua, yang namanya Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul, beliau menerima wahyu untuk dirinya sendiri, kemudian disebarkan kepada orang lain atau umatnya. Yang ketiga, sifat yang dimiliki Nabi. Sidik, artinya jujur, benar.
amanah, dapat dipercaya, fatona, cerdas. Ini 3 sifat Nabi. Sedangkan Rasul ada 4 sifatnya. Selain yang 3 tadi. Ya, tambahannya adalah tabligh. Artinya menyampaikan. Ya kan? Rasul menerima wahyu untuk dirinya sendiri, kemudian disebarkan kepada orang lain. Nah, disebarkan kepada umatnya ini namanya tabligh, ya, menyampaikan. Paham ya? Kita lanjut. Jumlah nabi dan rasul. Ada berapa jumlah nabi dan rasul? Siapa saja mereka? Ada berapa jumlah nabi dan rasul? Jumlah nabi dan rasul banyak. Tetapi ya, ada yang diberitakan dalam Al-Qur'an dan banyak juga yang tidak diberitakan melalui Al-Qur'an. Dan jumlah nabi atau rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Ya, nanti kita sebutkan ya. Dan Bapak ingatkan, yang mengetahui pasti jumlah nabi dan rasul itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jumlah nabi itu bisa mungkin sekitar ratusan ribu kalau nggak salah. Ya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tugas Rasul. Tugas Rasul dibagi menjadi 2. 1, Rasul yang diutus untuk semua manusia di seluruh alam. Rasul yang termasuk kelompok ini hanya ada 1, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan kitab sucinya Al-Quran. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sudah jelas ya? Rasul yang diutus untuk semua manusia di seluruh alam ini yaitu Nabi Muhammad. Seluruh alam ini, alam nyata dan alam gaib. Seluruh manusia yang ada di dunia ini. Ya. Rasul yang diutusnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad juga dipilih oleh Allah sebagai khataman nabiyyin atau penutup para nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi-nabi yang lain. Ya. Itu bisa kalian lihat di halaman 112 di buku paket. Ya. Allah jelaskan bahwa Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Surat Al-Ahzab ayat 40. Ya. Oke, kita masuk tugas yang kedua. Tugas Nabi dan Rasul Allah. Tugas yang keduanya yaitu Rasul yang diutus untuk sekelompok manusia tertentu yang hidup di suatu daerah
tertentu. Wah, siapa saja yang termasuk kelompok ini? Ya, contohnya adalah Nabi Daud alaihissalam diutus kepada atau hanya untuk Bani Israel dengan kitab sucinya Zabur. Nabi Musa sama diutus kepada Bani Israel untuk membebaskan mereka dari cengkraman Raja Fir'aun di Mesir dengan kitab sucinya Taurat. Yang ketiga, selanjutnya, ya, yang keempat, Nabi Isa juga diutus kepada Bani Israel dengan kitab sucinya Injil. Jadi jelas ya, Rasul yang diutus untuk sekelompok manusia yang hidup di daerah tertentu. Contohnya Nabi Daud untuk kaum Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, mereka semua diutus untuk kaum Bani Israel, ya. Sedangkan Nabi Muhammad diutus untuk semua alam. Oke, kita lanjut kepada nama-nama Nabi dan Rasul. Ya, nama Nabi dan Rasul itu Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 164. Ya. Dan ada beberapa Rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa Rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu dan kepada Musa. Allah berfirman langsung. Surat An-Nisa ayat 164, bisa kalian lihat di buku paket halaman 113. Ya. Nah, nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25. Nabi Adam alaihissalam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Yunus, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada lagu-lagunya bisa kalian cari nanti di YouTube, ya, tentang nama-nama Nabi dan Rasul. Ya. Lanjut, sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah. Ada 3, ya, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Apa sih sifat wajib itu? Ya. Nah, sifat wajib Nabi dan Rasul, ya, sifat yang harus dimiliki oleh seorang Nabi dan Rasul. Apa saja? Itu ada 4. Amanah, sidik, fatonah, tabligh. Amanah, dapat dipercaya. Sidik, jujur atau benar. Fatonah, cerdas. Tabligh, menyampaikan. Itulah sifat wajib Rasul. Ya. Yang kedua, sifat mustahil Nabi dan Rasul adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Sifat mustahil, yaitu sifat yang tidak mungkin
dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Apa saja? Nih kita lihat. Kazib atau kizib artinya dusta. Seorang Rasul tidak mungkin berdusta. Yang kedua, khianat artinya tidak dapat dipercaya. Seorang Rasul tidak mungkin ya berkhianat. Pasti dia amanah. Seorang Rasul tidak mungkin kizib atau kazib, berdusta. Pasti dia jujur atau sidik. Nah. Yang ketiga, kitman. Artinya menyembunyikan. Tidak mungkin seorang Rasul menyembunyikan wahyu. Seorang Rasul harus bersifat tabligh, menyampaikan wahyu. Karena itu perintah Allah. Yang terakhir, baladah artinya bodoh. Tidak mungkin seorang nabi dan rasul bersifat baladah. Seorang nabi dan rasul wajib bersifat fatona, artinya cerdas. Karena dia merupakan manusia pilihan Allah. Paham ya? Ini terdapat di buku paket halaman 114 dan 115. Ya. Oke. Kita lanjut kepada sifat jaiz. Ya. Sifat jaiz ini bagi para nabi dan rasul terdapat satu, yakni awadul basyariyah. Artinya mereka juga memiliki sifat seperti manusia pada umumnya. Apa contohnya? Lapar, ya, terus minum, butuh istirahat, tidur, butuh makan, butuh minum, butuh tidur, seperti halnya kita, manusia pada umumnya. Butuh untuk menikah, berperang, berdagang, ya, meninggal dunia, ya, sama dengan sifat manusia pada umumnya, ya. Itu dinamakan sifat jaiz. Jadi rasul itu manusia, nabi dan rasul itu manusia, sama seperti kita, tapi mereka itu adalah orang-orang pilihan Allah. Ya. Nah, lanjut yang terakhir, meneladani sifat Rasul Allah. Ya. Ada 5 akhlak terpuji Rasul. Yang pertama, sabar, penyabar, ya. Dalam menyampaikan Islam, para rasul ini banyak menerima cacian, pujian yang tidak ringan, ya, umpatan, hinaan. Akan tetapi mereka, para nabi dan rasul itu tidak pernah mengeluh, menggerutu atau membalas perlakuan mereka. Perlakuan jahat mereka tidak pernah dibalas. Ya. Para nabi dan rasul itu menghadapi perbuatan-perbuatan musuhnya itu dengan lapang dada dan sabar. Yang kedua, kasih sayang. Para nabi dan rasul itu adalah seorang pemberani, orang yang kuat dan tangguh. Tetapi kalau kita lihat sejarah Nabi Muhammad, sering sekali Nabi Muhammad menangis, ya, mencucurkan air mata. Terutama jika berhubungan dengan umatnya.
ketika beliau berdakwah dan dianiaya hingga terluka, beliau tidak membalas, tetapi malah mendoakan agar mereka diberi petunjuk oleh Allah. Seperti kisah hijrah Nabi Muhammad ke Thaif. Ketika dakwah ke Thaif, dihujat, ditimpukin dengan batu sampai terluka, tapi Nabi Muhammad tidak membalas. Nabi Muhammad malah mendoakan. Bahkan malaikat Jibril menawarkan untuk mengangkat gunung untuk ditimpakan ke Thaif, tetapi Nabi Muhammad menolak. Ya, itulah rasa kasih sayang Nabi Muhammad yang luar biasa terhadap umatnya. Yang ketiga, lemah lembut. Nabi Muhammad memiliki sifat lemah lembut. Beliau marah demi kebenaran apabila hal-hal yang haram dilanggar. Jadi Nabi Muhammad itu marah kalau agamanya dihina. Tapi kalau dirinya yang dihina, Nabi Muhammad tidak marah. Ya. Beliau, Nabi Muhammad, selalu tampil dengan lemah lembut. Contohnya, ketika ada orang Baduy masuk ke dalam masjid, dia kencing di pojokan masjid. Ya, para sahabat marah, tapi Pak Rasulullah, Nabi Muhammad SAW tidak marah, tetapi memberitahunya dengan lemah lembut. Itulah sifat atau contoh dari sifat lemah lembutnya Nabi Muhammad. Keempat, dermawan. Ya, Nabi Muhammad itu kedermawanannya tidak tertandingi. Ya, meskipun Allah telah menghalalkan 1/5 harta rampasan perang untuk Nabi Muhammad, sebelum maupun setelah meninggal, beliau tidak mewariskan apapun kepada keluarganya. Hal tersebut dilakukan beliau untuk menyantuni orang miskin. Jadi Nabi Muhammad sering bersedekah yang luar biasa. Ya, Nabi Muhammad itu lebih mementingkan kebutuhan orang dibanding kebutuhan dirinya. Ya, Nabi Muhammad selalu memikirkan umatnya agar selamat di akhirat. Yang kelima adalah rendah hati. Nabi Muhammad orang yang mudah bergaul, ya, dengan semua orang, kepada para sahabatnya, musuh, keluarga, dan utusan raja, semua dia perlakukan dengan baik, tidak dengan kasar. Itulah ya akhlak terpuji dari para Rasul, ya, sabar, kasih sayang, lemah lembut, dermawan, dan rendah hati. Ada banyak cara yang kita lakukan dalam mentaati ajaran para Rasul. Ya, cara-caranya itu terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Caranya yang pertama, kita harus mengetahui riwayat kehidupannya. Yang kedua, membenarkan berita yang disampaikan oleh para Rasul. Ketiga, mengamalkan syariat atau ajaran yang dibawanya. Keempat, kita harus mencintai dan membela para Rasul. Kelima, meneladani, mencontoh kehidupan para Rasul. Keenam, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Yang terakhir, ketujuh, kita harus memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa tujuannya kita baca sholawat?
Tujuannya agar kelak kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat, pertolongan beliau di akhirat. Oke, ya, mudah-mudahan kalian paham semua. Bapak rasa cukup ya materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Ya, silahkan kalian baca lagi di rumah materinya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.